Bab 741. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Jangan gugup, aku baru saja belajar. Yang Xuan tersenyum pada mereka, aku pernah menekuni karir yang sama seperti kalian sebelumnya. Aku beruntung bisa berpartisipasi dalam aksi bersama. Meskipun kalian bertopeng, aku mengingat gerakan teknis kalian dengan sangat jelas. Aku baru saja melihat bahwa kalian berdua merasa sangat mirip. Jadi aku mencoba untuk melihat apakah tebakanku benar. Sekarang tampaknya itu benar-benar dua. Jiang Bo dan Liu Shen saling memandang dan menatap Yang Xuan dengan sedikit ketidakpercayaan. Mengetahui apa yang mereka duga, Yang Xuan tersenyum tenang, mengambil sebotol anggur dan memutarnya di pergelangan tangannya. Jadi, apakah kamu juga? Apakah kamu dari tim itu? Jiang Bo dan Liu Shen berkata dengan bersemangat. Yang Xuan tersenyum. Seperti kamu, aku tidak memiliki nomor seri. Aku tidak bisa berkata terlalu banyak. Kamu harus sangat memahami disiplin ilmu ini. Oh, ya, kamu tidak bisa bicara omong kosong. Kamu akan melupakannya saat kamu bersemangat. Jiang Bo dan Liu Shen mengambil segelas anggur dan berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka akan bertemu orang seperti itu di sini. Senang sekali. Aku harus minum. Zhang Beikai dan yang lainnya di satu sisi merasa bingung. Saudara Yang, apa yang sedang kamu bicarakan? Zhang Beikai bertanya-tanya. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, orang dewasa berbicara, anak-anak tidak boleh menyela. Zhang Beikai bingung dan tidak dapat memahami apa yang dikatakan Yang Xuan dan yang lainnya. Sebenarnya, Yang Xuan tidak mengatakan yang sebenarnya. Ketika pertama kali melihat Liu Shen dan He Jiangbo, dia melihat bahwa mereka memiliki aura prajurit yang kuat. Dari gerakan bertarung mereka, dapat dipastikan bahwa tempat di mana kedua pria itu bertugas pasti bukan kamp penjaga biasa, tetapi resimen tempur khusus dengan pelatihan khusus. Jadi dia diam-diam mengambil foto mereka dengan ponselnya dan memberikannya kepada Lu Fengshen. Dia segera mendapatkan informasi mereka. Tebakan Yang Xuan benar, Jiang Bo dan Liu Shen memang bertugas di resimen perang khusus, dengan nama Sandi Buaya dan Bayangan. Adapun gerakan memutar botol anggur di pergelangan tangan, itu adalah latihan khusus yang unik di Tiongkok. Gerakan ini tampak sederhana, tetapi detailnya sangat rumit. Hanya mereka yang telah menerima latihan serupa yang dapat melihat petunjuknya. Mereka semua adalah orang-orang yang baik hati. Mereka minum anggur dengan bangga. Namun karena ada urusan keesokan harinya, Yang Xuan meminta Zhang Beikai dan yang lainnya untuk kembali tidur begitu melihat waktu. Dua saudara, hanya ada beberapa kamar yang tersedia di sana. Jika kalian tidak keberatan, kedua saudara akan mengurusnya di sana malam ini, dan kita bertiga akan berbicara lebih banyak. Yang Xuan mengundang dengan hangat. Baiklah, kalau begitu kita akan sulit ditolak. Jiang Bo dan Liu Shen sama-sama ceria dan tidak mengalami banyak perubahan. Mereka setuju. Yang Xuan Bao telah menyelesaikan seluruh hotel, jadi masih banyak kamar kosong. Saudaraku, harganya mahal. Tempat tidur ini nyaman untuk tidur. Kami sudah lama tidur di hotel kecil. Liu Shen dan Jiang Bo sangat senang melihat kamar yang didekorasi khusus itu. Yang Xuan bertanya-tanya, tempat di mana kalian berdua bertugas pasti memiliki setidaknya jutaan setelah pensiun. Bagaimana kalian bisa tinggal di hotel kecil? Ketika sampai pada hal ini, Liu Shen dan Jiang Bo semuanya tampak tertekan. Sungguh memalukan untuk mengatakannya. Kami tidak pensiun dengan normal. Kami dipecat. Jiang Bo menghela napas. Pemecatan. Ada apa dengan kalian berdua? Yang Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena dia tahu tempat di mana Liu Shen dan Jiang Bo bertugas, sangat sulit untuk melatih anggota tim. Dapat dikatakan bahwa manusia, materi, dan uang yang tak terhitung jumlahnya dihabiskan untuk setiap anggota tim. Dan biasanya tidak mudah untuk memecat seseorang di tempat itu. Liu Shen, yang berkulit hitam, pendek dan gempal, menghela napas, sebenarnya, kita harus menyalahkan saudara-saudara kita atas nasib buruk mereka. Dalam misi ke Outland, kami disergap. 3 bersaudara itu terkena tembakan peluru dan jatuh ke tangan musuh. Setelah kami menerobos pertahanan dan menguasai musuh, kami menemukan jasad ketiga saudara kami di sebuah ruangan. Saya tidak ingin menyebutkan kejadian itu saat itu. Sudah biasa bagi orang-orang di bisnis kami untuk hidup dan mati. Tetapi Anda tidak tahu kematian ketiga saudara saya. Tulang mereka patah inci demi inci, mata dan anggota tubuh mereka hilang,
tubuh mereka penuh lubang, dan telinga mereka penuh merkuri. Saya tidak bisa membayangkan penyiksaan seperti apa yang dialami ketiga saudara saya sebelum mereka meninggal. Saat itu, Lao Bo dan saya tidak menahan tembakan untuk sementara waktu. Kami hanya mengambilnya dan membunuh semua bajingan itu. Mari kita bicarakan itu. Meskipun jelas tidak diperbolehkan, itu tidak apa-apa di tim khusus kami. Kapten akan lewat dengan satu mata terbuka dan satu mata tertutup. Tetapi saya sangat marah sehingga saya melewatkan kamera rahasia di ruangan itu. Perilaku saya dengan Lao Bo telah direkam sepenuhnya. Akibatnya, orang-orang asing itu dengan motif tersembunyi menekan kami dengan video ini. Untuk menghindari menimbulkan opini publik internasional yang buruk, Kapten harus membawa kami ke pengadilan wali dan menjatuhkan hukuman 10 tahun. Tetapi Kapten juga tahu bahwa kami dirugikan, jadi ketika dia masuk, dia diam-diam membiarkan kami pergi. Kami tumbuh di sana ketika kami masih muda. Kami tidak bisa melakukan apapun kecuali perang. Dan kami tidak memiliki teknologi dan pendidikan. Ketika kami melamar pekerjaan, kami tidak bisa mengatakan bahwa spesialisasi kami adalah pembunuhan dan pembakaran. Jadi, kami terus-menerus berpindah-pindah dan hidup dengan melakukan pekerjaan serabutan. Pada siang hari, kami secara tidak sengaja menyelamatkan bos yang diburu dan memberi kami 10.000 yuan sebagai ucapan terima kasih. Kita sudah menahan diri selama beberapa saat, jadi kita akan datang ke bar untuk minum 2 gelas minuman untuk bersantai. Tanpa diduga, konsumsi di tempat ini seperti menghisap darah. Tidak ada 2 botol anggur seharga 10.000 yuan. Benar-benar menahan diri. Yang Xuan mendengarkan pengalaman mereka dan mengetuk pahanya dengan lembut dengan jari telunjuknya. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba berkata, jika kedua saudara itu tidak menyukainya, lebih baik bergabung dengan kami dan melakukan sesuatu yang besar bersama-sama. Bergabung denganmu, Liu Shen dan Jiang Bo mendongak bersama. Ya, bergabunglah dengan kami. Yang Xuan mengangguk dan berkata, organisasi kami disebut Tianmi. Markasnya berada di kota Nanjiang di selatan. Sekarang ada 109 anggota penuh kecuali saya dan beberapa instruktur. Semua anggota ini telah mengalami saat-saat paling putus asa dalam hidup mereka. Ada tahanan mati yang berlutut di tempat eksekusi, anak-anak Haosu yang dipaksa menemui jalan buntu, dan orang-orang yang putus asa dan siap bunuh diri. Singkatnya, setiap anggota Tianmi adalah orang yang pernah meninggal sekali. Sekarang, mereka terlahir kembali, dan semua orang telah mengucapkan selamat tinggal sepenuhnya pada masa lalu mereka. Semua orang di sini adalah saudaranya sendiri. Saya dengan tulus mengundang 2 saudara untuk bergabung dengan kami. Liu Shen dan Jiang Bo merenung sejenak. Jiang Bo mendongak dan bertanya, apakah organisasi Anda adalah organisasi Jianghu? Apakah itu jenis organisasi yang membuka kasino, menutupi kasino, memeras, menculik, dan menyelundupkan barang selundupan untuk mendapatkan uang? Jika itu organisasi semacam itu, saya hanya bisa berkata saya minta maaf. Meskipun kami bukan lagi penjaga Longxia, kami tidak akan pernah melakukan kejahatan apapun. Xuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pengertian organisasi Jianghu sangat luas. Secara tegas, kami juga dapat dianggap seperti itu. Tetapi apa yang kami lakukan jelas bukan untuk uang, dan kami sama sekali tidak kekurangan uang. Tujuan akhir dari semua yang kami lakukan ini adalah untuk mengobati penyakit. Pengobatan. Liu Shen dan He Jiangbo tampak bingung. Yang Xuan mengangguk. Saudara yang paling banyak bicara tadi, kode 9527, biasanya ceroboh, tetapi dia mengucapkan sepatah kata kemarin. Dia mengatakan bahwa sekarang dunia sedang sakit, keseimbangan makmur di tempat yang dapat Anda lihat, tetapi sudut gelap di mana Anda tidak dapat melihat penuh dengan jamur busuk. Tujuan akhir dari kepunahan kami adalah untuk menyembuhkan akar penyebab dunia dan membangun tatanan kami sendiri di sudut gelap kekacauan. Yang Xuan bukan hanya seorang prajurit yang hebat, tetapi juga seorang komandan yang hebat. Komandan tidak hanya harus memiliki kekuatan dan kemampuan komando yang kuat, tetapi juga membutuhkan kekuatan menular yang dapat membuat darah orang mendidih. Kata-kata ini membuat Liu Shen dan Jiang Bo merasa bahwa sekumpulan api tiba-tiba muncul di dada mereka, tidak ada sel di tubuh mereka yang aktif, dan seluruh tubuh tampak mendidih. Sembuhkan dunia dan bangun tatanan baru di sudut gelap. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengulangi kalimat ini, dan kemudian Teng berdiri. Jika saudara yang tidak menyukainya, kedua saudara kita bersedia memadamkan api sup untuk langit di masa depan. Bagus.
Yang Xuan juga berdiri dan menatap yang manusiawi. Selamat datang kedua saudara untuk bergabung dengan kami. Mulai hari ini, kami hanya memiliki 111 orang, hanya sesuai dengan pelayaran yang lancar. Keesokan paginya, Yang Xuan mengumumkan berita itu kepada semua anggota Tianmi. Ini buaya, ini bayangan, dan semua orang akan menjadi saudara mereka di masa depan. Yang Xuan mengumumkan kepada orang banyak. Namun, para anggota Tianmi menunjukkan sedikit kecerobohan dan tampaknya tidak menyambut mereka untuk bergabung. Yang Xuan tahu apa yang mereka pikirkan dan tidak menyalahkan mereka atas kesombongan mereka, tetapi secara pribadi menjelaskan kepada Liu Shen dan He Jiangbo, "Maaf, saudara-saudaraku. Saudara Yang, Anda tidak perlu menjelaskan." Liu Shen menjilat bibirnya dan berkata, "Ketika ada orang baru di organisasi kami akan memiliki kinerja yang sama. Jika Anda ingin diakui dan dihormati, Anda harus menunjukkan kekuatan Anda. Saudara Yang, jangan khawatir. Saudara-saudara kita akan diakui oleh saudara-saudara kita dengan kemampuan mereka sendiri." Yang Xuan mengangguk. "Jika Anda memahami kebenaran ini, saya akan merasa lega." Sebenarnya, anggota Tianmi memang berpikir demikian. Mereka memasuki kamp pelatihan bersama dan mengalami pelatihan yang paling kejam bersama. Mereka telah membuktikan dan mengakui satu sama lain dengan kekuatan mereka. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki kepercayaan untuk menghormati yang kuat. Tentu saja, mereka tidak menyukai Liu Shen dan Jiangbo yang tiba-tiba bergabung dengan mereka. Bahkan Zhang Beike secara pribadi menemui Yang Xuan dan berkata, "Saudara Yang, kedua saudara ini memiliki karakter yang cukup baik. Tidak apa-apa untuk berteman, tetapi apakah mereka akan tertarik untuk bergabung dengan Tianmi?" Yang Xuan tersenyum tenang, "Jika kalian bertarung secara langsung, setiap anggota Tianmi dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Tetapi jika itu adalah perang, dengan level kalian saat ini, kalian dan kekayaan ditambah kupu-kupu ekor burung, bahkan jika kalian membunuh anggota selama beberapa hari lagi, kalian tidak akan mau hidup di hadapan mereka." Zhang Beike tidak setuju dan berkata, "Saudara Yang, saya tidak setuju dengan kalian. Bertarung dan berkelahi bukanlah hal yang sama." Yang Xuan tidak banyak menjelaskan. Dia hanya menepuk bahu satu sama lain dan berkata sambil tersenyum, "Kalian akan segera tahu." Yang Xuan tahu betul untuk apa tim yang dilayani Liu Shen dan Jiangbo. Keberadaan mereka adalah untuk membunuh musuh, dan bertarung hanyalah salah satu keterampilan untuk membunuh musuh, dan itu juga yang paling kikuk. Sebagai upaya terakhir, tidak seorang pun akan memilih untuk membunuh musuh dengan teknologi pertempuran di medan perang. Karena sifat mereka sama sekali berbeda dari kepunahan, mustahil bagi mereka untuk menghabiskan terlalu banyak waktu untuk pelatihan tempur. Bertarung di medan perang dan bertarung di Jianghu adalah dua hal yang berbeda. Keterampilan bertarung Liu Shen dan Jiangbo memang sedikit buruk, tetapi jika Tianmi ingin menjadi lebih kuat dan lebih kuat, keterampilan Liu Shen dan Jiangbo sangat penting. Setelah sarapan, sekelompok orang menggosok tangan mereka dan bertanya kepada Yang Xuan kapan harus memulai, dan mereka berlomba-lomba menjadi pelopor. Untuk menjadi pelopor, Zhang Beike hampir bekerja sama dengan beberapa anggota Tianmi. "Singkirkan semua pisau, senjata, tongkat, dan tongkatmu," kata Yang Xuan. Zhang Beike tampak bingung, "Saudara Yang, jika kamu tidak mengambil orang itu, kamu takut akan menderita kerugian. Kelompok Frame bukanlah organisasi kecil biasa di Jianghu. Kamu tahu." Yang Xuan menatap pria itu dengan marah. "Jika kita bisa menyelesaikannya dengan paksa, semuanya tidak akan terlalu merepotkan. Ini bukan Nanjiang. Kekuatan kelompok pemenang saling terkait di sini. Jika kita terburu-buru melakukannya, mungkin kita tidak membutuhkan orang lain untuk maju, dan kita harus mendapat masalah besar." Zhang Beike bertanya-tanya, "Apa yang harus saya lakukan?" Yang Xuan tersenyum tipis, "Jika mereka memulai dengan kita terlebih dahulu, itu dua hal yang berbeda." Orang lain bertanya, "Bagaimana kita bisa membuat mereka memulai dengan kita terlebih dahulu? Kalau tidak, ceritakan tentang tadi malam." Zhang Beike menatap pria itu dengan tatapan kosong. "Otakmu benar-benar bodoh. Kenapa kita tidak melakukannya dulu? Kita tenangkan diri dulu." Pria itu menolak, "Bagaimana menurutmu?" Otak Zhang Beike sebenarnya sangat cerdas, tetapi dia sering membuat dua kesalahan. Setelah Yang Xuan mengatakan ini, dia segera menyadari apa yang ingin diungkapkan Yang Xuan. Apa yang dilakukan Triumph Group? Orang-orang datang ke Xuancheng untuk berbisnis.
Setidaknya mereka adalah pengusaha legal yang berhadapan langsung untuk mempromosikan pembangunan ekonomi lokal dan meningkatkan pajak. Selain itu, ada latar belakang sayap kanan negara besar ini di belakang mereka. Jika kita terburu-buru, sangat sulit untuk membersihkannya saat keadaan menjadi besar. Jadi kita harus menggunakan cara hukum untuk menyentuh mereka. Ketika mereka terluka, mereka secara alami harus menunjukkan taring mereka kepada kita. Wajar bagi kita untuk melawan saat itu. Saudara Yang, itulah yang Anda maksud. Yang Xuan mengangguk kagum, berpikir bahwa akan lebih baik jika kepala Zhang Beikai dapat sepenuhnya menyingkirkan kesalahan keduanya. 9527 benar. Yang harus kita lakukan sekarang adalah membuat bisnis mereka mustahil dalam waktu singkat dan memaksa mereka untuk memulai dengan kita terlebih dahulu. Setelah Yang Xuan selesai, seseorang bertanya-tanya, Triumph Group adalah perusahaan papan atas dengan pengalaman puluhan tahun di Amerika Serikat. Bisakah kita melakukannya hanya dalam 2 minggu? Yang Xuan tersenyum tenang, dalam keadaan normal, itu sama sekali tidak mungkin, tetapi jangan lupa apa yang kita lakukan saat langit runtuh. Kita hanya melakukan hal yang mustahil. Saya ingat salah satu saudara kita, yang dulunya menjalankan perusahaan, terpaksa gantung diri karena utang karena dijebak penjahat, benar. Saudara Yang, ini saya. Seorang berjanggut besar berusia 40-an mengangkat tangannya dan berkata, meskipun perusahaan saya sebelumnya tidak dikenal, saya adalah pengendali sebenarnya di balik beberapa perusahaan terkenal. Saya terbiasa berbisnis. Yang Xuan mengangguk, apa nama kode Anda sekarang? Saudara Yang, nama saya sekarang adalah Iron Abacus. Baiklah, Iron Abacus, sekarang saya secara resmi mengangkat Anda sebagai pemimpin bisnis Tianmi. Mulai sekarang, semua anggota dan dana Tianmi akan dialokasikan oleh Anda. Tetapi Anda harus menyelesaikan 2 hal dalam 1 hari. Pertama, cari tahu bisnis inti Triumph Group di Xuancheng. Kedua, beli perusahaan kecil lokal sejenis dengan cara apapun. Ya, saya berjanji akan menyelesaikan tugas itu. Sempoa besi itu menjawab dengan suara keras. Sempoa besi sangat efisien. Dalam 1 hari, ia tidak hanya mengakuisisi perusahaan kecil sejenis dan menemukan bisnis inti dari Triumph Group Re Xuancheng, tetapi juga menyelesaikan struktur organisasi perusahaan. Berdasarkan pekerjaan dan keterampilan yang berbeda dari anggota Tianmi, ia menggabungkan mereka ke dalam berbagai departemen seperti Departemen Pemasaran, Departemen Administrasi, Departemen Teknologi, dan Departemen Keamanan. Dan bahkan pakaian kerja seragam pun sudah siap. Sekilas, memang terlihat seperti itu. Yang Xuan datang ke pintu perusahaan. Fugui dan yang lainnya mengenakan seragam keamanan dan dengan cepat berkata serempak, "Halo, Tuan Yang." Yang Xuan tersenyum dan mengangguk. Ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok di antara anggota Tianmi. Orang-orang dari hampir semua lapisan masyarakat, seperti orang kaya dan bangsawan, tidak memiliki budaya, sehingga mereka hanya dapat ditugaskan ke Departemen Keamanan. Perusahaan dijaga oleh mereka, bahkan nyamuk tidak bisa terbang masuk. Yang Zonghao, jas Zhang Beikai lurus dan tersenyum pada Yang Xuanjing, dengan tanda di dadanya yang bertuliskan Direktur Departemen Pemasaran. Pria ini cerdas, terlahir dari keluarga kaya, berpengetahuan luas, dan banyak bicara. Yang terbaik baginya adalah menjadi Direktur Departemen Pemasaran. Ketika saya masuk ke kantor Presiden, saya melihat kupu-kupu ekor burung layang-layang mengenakan gaun profesional hitam dan memegang setumpuk dokumen di tangannya. Dia benar-benar tampak seperti sekretaris wanita di tempat kerja. Sebagai CEO, Tia Bakus melaporkan kepada Yang Xuanhui, Presiden Yang, bisnis inti Triumph Group di Xuancheng, adalah produk elektronik cerdas, yang saat ini menguasai lebih dari 90% pangsa pasar Xuancheng. Yang Xuan mengangguk, kondisi apa yang Anda butuhkan untuk mengalahkan produk mereka dalam jangka waktu tertentu? Ini, sempoa besi itu sedikit khawatir. Ini tidak realistis. Bagaimanapun, Yang Xuan menggelengkan kepalanya. Saya berbicara tentang kondisi, bukan metode operasi tertentu. Ini seperti pertandingan sepak bola. Ada 2 kondisi untuk menang. Pada suatu waktu, pihak Anda mencetak lebih banyak gol, tetapi untuk memastikan bahwa pihak lain mencetak lebih sedikit gol daripada pihak Anda. Anda tahu apa yang saya maksud? Sempoa besi itu tertegun dan cepat-cepat mengangguk, begitu. Jika kamu ingin mengalahkan bisnis Triumph Group di Xuancheng dalam jangka waktu tertentu, hanya ada 1 syarat, yaitu mengembangkan produk yang lebih baik dari mereka,
lalu menjualnya dengan harga lebih rendah dari produk sejenis. Dengan cara ini, mereka pasti akan kalah. Yang Xuan mengangguk, jadi inti dari kompetisi ini adalah produk. Jika aku bisa mengembangkan produk yang lebih baik dari mereka dalam jangka waktu tertentu dan tidak peduli dengan keuntungan, apakah kamu punya keyakinan untuk mengalahkan mereka? Sempoa Besi berkata dengan percaya diri, jika demikian, aku memiliki keyakinan 100% untuk mengalahkan mereka. Jika aku tidak dapat meluncurkan produk, aku akan menemuimu. Bagus. Yang Xuan mengangguk dan berkata, kamu dapat mengatur peluncuran produk segera. Gunakan dana tersebut dengan santai. Jangan takut untuk mengeluarkan uang. Sempoa Besi bertanya-tanya, tetapi kita belum memiliki produk apapun. Yang Xuan tersenyum penuh perhatian. Jangan khawatir tentang hal itu. Aku akan mengubah permainan untukmu. Mari kita sibuk dulu. Sempoa Besi meninggalkan kantor Yang Xuan dengan wajah bingung. Dia selalu tidak bisa mengerti. Bahkan jika saudara yang memiliki keterampilan hebat, dia tidak dapat mengeluarkan produk dalam waktu sesingkat itu. Yang Xuan mengetuk meja dengan jari telunjuknya. Setelah merenung sejenak, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Saudara Yang, aku masih tahu cara menelepon. Kupikir kamu melupakan saudara-saudari kita. Suara Li Guoshan yang tersenyum datang dari ujung telepon yang lain. Yang Xuan tersenyum dan berkata, Saudara Li, Anda tidak mengenal saya. Saya tidak suka mengobrol di waktu-waktu biasa. Biar saya beritahu Anda sesuatu. Apakah Anda sedang senggang akhir-akhir ini? Saya ingin Anda melakukan sesuatu untuk saya. Li Guoshan berkata di ujung telepon, saya tahu Anda pasti ada urusan, tiba-tiba menelepon saya. Saudara Yang, Anda sudah bicara. Kalau begitu saya harus punya waktu. Saya akan segera memesan tiket untuk penerbangan terdekat ke Nanjiang. Saya tidak di Nanjiang, saya di Xuancheng. Yang Xuanlian bergegas. Xuancheng, mengapa Anda pergi sejauh ini? Li Guoshan bertanya-tanya, baiklah, saya akan segera memesan tiket. Mari kita bicarakan ini saat kita bertemu. Apakah Anda ingin saya membawa Xiaoxing? Orang-orang biasanya membicarakan Anda. Lebih baik Anda memakai celana dan menolak untuk mengakuinya. Oh, jangan bicara omong kosong. Saya tidak ada hubungannya dengan Jiang Qing. Itu lebih murni daripada batu kristal, tetapi sebaiknya Anda tidak membawanya. Pasti ada seseorang yang bertanggung jawab atas perusahaan, bukan? Yang Xuan segera tersenyum dan merasa sedikit bersalah terhadap Jiang Qing dan Yang Xuan. Meskipun dia tidak pernah melakukan sesuatu yang menyedihkan bagi Jiang Qing, dia juga tahu perasaan Jiang Qing terhadap dirinya sendiri. Dia tahu bahwa itu sama sekali tidak mungkin baginya dan Jiang Qing, jadi agar tidak menunda satu sama lain, Yang Xuan Ping jarang menghubungi Jiang Qing, tetapi kadang-kadang mengirim pesan untuk menyapanya. Meskipun Yang Xuan bukan seorang pria sejati, dia tidak seburuk itu untuk membangun kolam ikan untuk dirinya sendiri. Dia selalu merasa malu untuk melakukan ini. Haha, perusahaan sedang berjalan sekarang. Kami berlutut dalam segala hal. Kami tidak begitu sibuk, tetapi bahkan jika Anda membiarkan Xiaoxing datang, dia mungkin tidak datang. Li Guoshan tersenyum di ujung telepon. Oh, kenapa? Yang Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena dia sedang jatuh cinta. Ah, dengan siapa? Saudaramu yang baik, Qin Feng. Apa-apaan ini? Yang Xuan melompat dari kursinya. Cepatlah biarkan Jiang Qing menjauh dari cucunya. Kukatakan padamu, cucu Qin Feng adalah bajingan yang tidak bisa dimaafkan. Anak baik, dia berani mempermalukan Jiang Qing. Lihat saja bagaimana aku menghadapi anak itu. Yang Xuan sangat mengenal Qin Feng. Dia tampak seperti tas kulit yang bagus. Dia tinggi, kurus, dan berkulit putih. Selain itu, dia memiliki sepasang mata persik yang sangat provokatif. Dengan mulutnya yang dapat menipu sapi hingga ke surga, hanya sedikit gadis yang bisa menangkis selama mereka ditatap olehnya. Dulu, ketika Yang Xuan dan Qin Feng masih bekerja di lokasi konstruksi, pacar anak laki-laki itu harus dipanggil Qin. Suatu ketika, putri manajer proyek di lokasi konstruksi, yang sedang belajar di luar, kembali dari liburan dan mengikuti ayahnya berkeliling lokasi konstruksi. Dia digaet oleh Qin Feng. Aku khawatir aku tidak tahu berapa lama lagi jika perut gadis itu tidak tumbuh dari hari ke hari. Saat itu, Qin Feng harus dikuliti oleh manajer proyek jika dia tidak mendapat berita sebelumnya dan melarikan diri sepanjang malam. Kata, pria sampah,
membutuhkan paragraf yang panjang untuk diungkapkan secara akurat. Tetapi jika hanya dua kata yang dapat digunakan untuk mendefinisikan kata pria sampah, kedua kata ini pasti, Qin Feng. Cucu ini adalah perwakilan pria sampah, guru besar Raja Laut dan pemilik kolam ikan. Selama dia ada hubungannya dengan sampah, dia tidak pernah ketinggalan. Jadi ketika Yang Xuan mendengar bahwa Jiang Qing jatuh cinta pada Qin Feng, dia tidak bisa bersemangat. Aku berkata, mengapa kamu begitu bersemangat? Bahkan jika kamu seorang sampah, Xiao Qing mengajukan diri. Dan jangan terlalu meremehkan saudaramu yang baik. Mereka bahkan telah bertemu orang tua mereka. Mereka harus memasukkan pernikahan dalam agenda dalam beberapa hari. Li Guoshan tersenyum. Tenang saja, aku masih tidak percaya bahwa cucu Qin Feng akan kembali. Aku akan meneleponnya lain kali. Baiklah, itu saja dulu. Saya akan segera memesan tiket. Pada pukul 8 malam, Yang Xuan menerima Li Guoshan di bandara. Paman Li, kakak Yang, begitu mereka bertemu, mereka berpelukan erat. Li Guoshan memiliki bobot khusus di hati Yang Xuan. Dia tidak hanya menyelamatkan hidupnya, tetapi juga merindukan waktunya di Yunnan Selatan. Yang Xuan selalu menganggap Li Guoshan sebagai orang yang lebih tua. Li Guoshan teguh, tenang, baik hati, perhatian pada orang lain, dan memiliki kualitas yang baik. Apa yang harus dimakan? Abalon atau lobster? Yang Xuan bertanya sambil tersenyum. Li Guoshan memukul bahu Yang Xuan dengan tinjunya yang ringan. Kamu menjijikkan. Aku tidak tahu. Apalagi yang bisa kita makan bersama. Haha, ayo pergi. Aku belum mencicipi hotpot di Xuancheng. Mereka tertawa. Ketika dia berada di Yunnan Selatan, di awal periode yang paling sulit, selama ada celah atau mencapai hasil, Jiang Qing selalu mengundang semua orang untuk makan hotpot. Ketika beberapa orang biasanya senggang, mereka juga akan membuat hotpot dan minum bir di halaman. Hari-hari itu benar-benar layak untuk diingat. Mereka datang ke toko hotpot di Xuancheng. Kenapa? Bikin 2 botol dulu. Li Guoshan tersenyum. Yang Xuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak hari ini. Kurasa aku harus berjuang keras dalam 2 minggu terakhir. Oh, apa yang terjadi? Tanya Li Guoshan. Yang Xuan juga tidak ambil pusing. Dia menjelaskan rencana bisnisnya untuk membunuh Triumph Group di Xuancheng dalam jangka waktu tertentu. Setelah merenung sejenak, Li Guoshan mengerutkan kening dan berkata, aku khawatir itu agak sulit. Yang Xuan bertanya, apakah ada masalah teknis? Li Guoshan menggelengkan kepalanya. Secara teknis, aku tidak punya masalah. Aku juga pernah tahu produk cerdas yang dikembangkan oleh Triumph Group sebelumnya. Secara teknis, itu tidak sulit bagiku. Tingkat R&D teknologi Guoshan saat ini juga merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Bagian tersulit dari produk cerdas itu adalah bahan yang disebut tembaga mentah. Tembaga mentah ini dan tembaga logam biasa adalah 2 hal yang berbeda. Tembaga mentah jenis ini tidak hanya sangat mendekati resistansi nol, tetapi juga memiliki fungsi penyimpanan dan memori yang sangat kuat. Alasan mengapa Triumph Group dapat dengan cepat mendominasi produk ini adalah karena jumlah tambang tembaga mentahnya sangat sedikit. Saat ini, hanya ada satu urat yang diketahui dapat menghasilkan biji tembaga dalam jumlah besar, yaitu tambang bernama Gambos di seberang Amazon. Namun, pemilik tambang tersebut telah menandatangani perjanjian kerja sama strategis dengan Triumph Group selama 20 tahun. Dengan kata lain, Triumph Group telah membentuk monopoli atas tambang tembaga mentah. Tanpa tambang tembaga mentah, bahkan teknologi terbaik pun sulit untuk melampaui produk mereka dalam waktu singkat. Setelah mendengar ini, Yang Xuan menyentuh dagunya dengan lembut, merenung sejenak, dan berkata, jika aku dapat menghentikan pasokan tembaga mentah mereka dan menyediakan cukup banyak tembaga mentah untukmu, apakah kamu yakin dapat mengembangkan produk yang lebih baik daripada mereka dalam 10 hari? Jika demikian, tidak akan memakan waktu 10 hari. Li Guoshan menepuk dadanya dan berkata, aku tidak memiliki keterampilan lain. Hanya sedikit orang yang dapat kulihat di bidang R&D, termasuk kepala insinyur R&D dari Triumph Group, yang hampir menarik perhatianku. Dalam waktu 3 hari paling lama, aku berjanji untuk mengembangkan produk dengan kinerja yang lebih baik daripada mereka, dan produksi massal dapat dilakukan dalam waktu 5 hari. Yang Xuan menjentikkan jarinya. Denganmu, aku yakin, sepertinya aku tidak akan kalah dalam pertempuran. Li Guoshan mengerutkan kening, saudara Yang, aku tidak meremehkanmu. Aku juga tahu kamu adalah orang yang sangat cakap.
Tetapi apa yang baru saja kamu katakan hanyalah teori. Aku khawatir itu tidak semudah itu untuk dioperasikan. Pertama, tambang gambos terletak di dekat Amazon. Di sana sangat kacau. Tentara bayaran ada di mana-mana. Selain itu, pemilik tambang gambos juga seorang pemimpin tentara bayaran. Karena mereka telah menandatangani kontrak dengan Triumph Group, tidak mungkin untuk mengubahnya. Bahkan dengan lebih banyak uang, negosiasi akan memakan waktu. Mundurlah 10.000 langkah lagi. Misalkan Anda benar-benar dapat membicarakannya dalam jangka waktu tertentu, tetapi Amazon berjarak ribuan mil dari sini. Ditambah dengan fakta bahwa tembaga mentah itu sendiri adalah mineral khusus, tidak ada perusahaan pengangkutan yang berani melakukan bisnis ini. Bahkan jika perusahaan pengangkutan mengambil risiko mengambil alih bisnis ini, mereka masih harus melalui banyak prosedur yang rumit. Rangkaian liku-liku ini akan memakan waktu setidaknya setengah tahun, dan saya mengatakannya dengan cara yang tercepat. Yang Xuan menatap Li Guoshan dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih telah mengingatkan saya, tetapi saya tidak setuju dengan apa yang baru saja Anda katakan." "Oh, kenapa?" Li Guoshan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Xuan tersenyum dan tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. "Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Tuan?" Suara bayangan langit datang dari ujung telepon yang lain. Yang Xuan berkata dengan lemah, "Anda harus segera menghubungi pemilik tambang gambos di sebelah Amazon dan mengatakan bahwa saya akan menggunakan tambang tembaga mentahnya untuk sementara waktu. Jika dia setuju, kami akan memberinya jumlah biji yang ditambang dengan harga pasar. Jika dia tidak setuju, Anda akan membunuhnya." Tianying menjawab di ujung telepon yang lain, "Begitu. Saya akan segera melakukannya." Li Guoshan tertawa, "Saudara Yang, kamu dan Paman Li adalah orang-orangku. Jangan pedulikan muka atau malu di hadapanku. Dengan siapa kita, tapi nada bicaramu tadi memang seperti itu. Kenapa kamu tidak menulis novel saja suatu hari nanti? Novel dengan gaya seperti ini akan laku keras, haha." Yang Xuan tersenyum dan tidak menjelaskan terlalu banyak. Dalam pandangan Li Guoshan, ini adalah hal yang sangat misterius. Namun menurut Yang Xuan, itu bukanlah masalah. Reputasi pasukan Xuanzi dari generasi Amazon tidak tercakup, apalagi seorang penambang kecil. Bahkan pemimpin kelompok tentara bayaran beruang yang kejam dengan julukan Raja Amazon, bahkan jika dia hanya melihat seorang komandan tingkat menengah pasukan Xuanzi, dia pasti akan bersikap hormat. Benar saja, dalam waktu kurang dari 5 menit, Tianying menelepon kembali. "Saya katakan kepadamu, merupakan kehormatan baginya bagi pemilik tambang gambos untuk mendengar bahwa kamu ingin menggunakan tambangnya. Dia bersedia untuk segera dan tanpa syarat memberikan hak penggunaan, dan dokumen transfer akan segera dikirim ke ponselmu." Yang Xuan mengangguk. Dia cukup bijaksana. Katakan padanya aku berutang budi padanya. Tidak lama setelah menutup telepon, dokumen transfer tambang gambos dikirim ke ponsel Yang Xuan. "Paman Li, lihat ini." Yang Xuan tersenyum dan menyerahkan ponselnya kepada Li Guoshan. Ketika Li Guoshan melihat dokumen transfer di atas, matanya langsung menatap lurus. Dokumen ini berisi kode batang yang sangat rumit, serta tanda tangan pribadi dan kode otorisasi pemilik tambang gambos. Tidak mungkin dipalsukan, dan di kolom nama pengguna, nama Yang Xuan tertulis dengan mengesankan. Ini, Saudara Yang, apa identitas Anda?" Li Guoshan terkejut. "Paman Li, jangan tanya aku siapa." Yang Xuan berkata sambil tersenyum, "Aku juga menganggapmu sebagai diriku sendiri, jadi aku tidak menghindarimu, tetapi beberapa hal tidak dapat dipublikasikan untuk saat ini. Ketahuilah sendiri, tetapi jangan biarkan Jiang Qing dan Qin Feng mengetahuinya." Li Guoshan menyeka keringat di dahinya. "Baiklah, aku tidak akan mengatakannya di mana-mana, tetapi kamu mengejutkanku." Sebuah panggilan telepon membuat pemilik tambang gambos benar-benar tak terbayangkan. Setelah itu, Li Guoshan tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Bahkan jika kamu menggunakan mineral dengan benar, kamu dapat memutus pasokan ke Triumph Group pada saat pertama. Tetapi meskipun begitu, kita tidak memiliki bahan untuk menghasilkan produk yang lebih baik daripada mereka." Yang Xuan bertanya-tanya, "Kita memiliki semua tambang tembaga mentah di tangan kita. Bukankah itu tidak apa-apa?" Li Guoshan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum kecut, "Jika butuh waktu lebih lama, tentu saja tidak apa-apa, tetapi itu hanya 2 minggu. Seperti yang saya katakan tadi,
tambang tembaga mentah termasuk bahan khusus, dan prosedur masuknya sangat rumit. Selain itu, Amazon berjarak ribuan mil dari sini, dan bahkan transportasi kapal kargo tercepat pun membutuhkan waktu seminggu. Hahaha, sebelum Li Guoshan selesai berbicara, Yang Xuan tertawa. Li Guoshan tampak kosong, dia tidak tahu apa yang ditertawakan Yang Xuan. Paman Li, tunggu saya menelepon. Yang Xuan langsung menelepon Zheng Tianqi. Saya perlu mendapatkan tambang tembaga mentah dari Amazon ke Xuancheng. Pesawat akan diatur sendiri. Pesawat akan tiba besok. Anda menyapa di sini dan menutup bandara selama 1 hari. Setelah menelepon, Yang Xuan menatap Li Guoshan yang tertegun dan tersenyum. Paman Li, mengapa Anda menatapku? Ada bunga di wajahku. Li Guoshan butuh beberapa menit untuk pulih dari keterkejutannya yang luar biasa. Namun, dia masih memiliki keraguan di wajahnya. Saudara Yang, jangan katakan bahwa panggilan telepon tadi. Juga benar, Yang Xuan tersenyum dan mengangkat bahu. Alih-alih segera menjawab pertanyaan Li Guoshan, dia memanggil siaran berita lokal waktu nyata di Xuancheng. Setelah menunggu sekitar 5 menit, dia menyerahkan layar itu kepada Li Guoshan. Ketika dia melihat konten di atas, Li Guoshan tidak dapat menggunakan kata-kata apapun untuk menggambarkan suasana hatinya saat ini. Berita lokal Xuancheng telah mengeluarkan pemberitahuan sementara bahwa bandara akan ditutup sementara mulai pukul 6 sore hingga pukul 10 malam besok. Harap sesuaikan waktu perjalanan sendiri. Li Guoshan benar-benar bingung. Sungguh luar biasa untuk mengatakan bahwa panggilan telepon akan membuat pemilik tambang Gambos segera mentransfer tambang. Satu panggilan telepon dapat segera menutup bandara Xuancheng, yang tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkannya. Berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk melakukan ini? Saya benar-benar tidak tahu apakah saya harus merasa senang atau sedih karena bertemu teman-teman seperti Anda. Li Guoshan tersenyum getir. Sebelumnya, dia selalu menganggap dirinya sebagai orang tua di hadapan Yang Xuan. Dalam hatinya, Yang Xuan juga seorang pemuda yang sangat cerdas dan energik, tetapi dia masih kurang dalam beberapa hal dan perlu tumbuh perlahan. Sebelum datang ke Xuancheng, Li Guoshan telah menyiapkan banyak prinsip hebat dan siap untuk menunjukkan Yang Xuan. Namun, tanpa diduga, badut itu adalah dirinya sendiri. Paman Li, tidak peduli siapa aku, kita akan selalu menjadi orang-orang kita sendiri. Sepertinya kamu menyelamatkanku ketika aku masih menjadi pekerja migran. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan hati yang menyelamatkan hidupku. Yang Xuan berkata sambil tersenyum. Li Guoshan menghela napas dan bercanda. Sepertinya aku harus lebih sering pergi ke rumah sakit jika tidak ada yang bisa kulakukan di masa depan. Mungkin aku bisa menyelamatkan lebih banyak bos super, haha. Keesokan harinya, ketika bandara ditutup, Yang Xuan dan Li Guoshan secara pribadi mengangkut truk besar biji tembaga mentah dari bandara ke pabrik. Karakteristik biji tembaga mentah adalah dapat langsung digunakan setelah ditambang tanpa proses peleburan. Itu termasuk elemen langka yang istimewa. Barang semacam ini punya harga tetapi tidak ada pasarnya. Saat ini, tambang Gambos dikenal di seluruh dunia karena memproduksi barang ini. Mengandalkan strategi monopoli satu langkah, Triumph Group dengan cepat menguasai seluruh pasar Xuancheng dengan produk-produk yang baru dikembangkannya. Terlebih lagi, ini baru permulaan. Menurut strategi pengembangan mereka, Xuancheng hanyalah titik percobaan. Begitu waktunya tiba, produk ini akan menyebar ke seluruh negeri dan bahkan dunia untuk membentuk posisi dominan. Yang Xuan menyerahkan R&D kepada Li Guoshan, dan pabrik yang bertanggung jawab atas R&D tidak secara khusus melakukan pekerjaan keamanan. Karena tidak peduli siapa yang membunuhnya, dia tidak akan pernah menebak pabrik kecil ini. Saat ini, sebuah proyek besar yang cukup untuk mencongkel Triumph Group sedang berlangsung. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Yang Xuan bahkan tidak memberitahu saudara laki-laki Tianmi tentang hal itu. Biarkan saja Sempoa Besi mempersiapkan konferensi pers dengan sepenuh hati. Adapun bintang-bintang pada konferensi pers saat itu, Yang Xuan langsung melemparkan telepon orang yang bertanggung jawab atas media Tianyu ke Sempoa Besi, dan semua artis di dalamnya siap untuk dikerahkan Sempoa Besi kapan saja. Pekerjaan di sini sudah beres, tetapi kelompok kemenangan telah menggoreng panci. Tidak mungkin. Gambos telah menandatangani perjanjian kerja sama eksklusif dengan kami selama 20 tahun. Bagaimana bisa dikatakan melanggar kontrak? Li Cheng'en, manajer umum kelompok kemenangan di cabang Longxia, dengan marah menepuk meja di ruang konferensi.
Manajemen puncak seluruh ruang konferensi juga berantakan. Seharusnya hari ini libur kerja, tetapi tiba-tiba Gambos mengirim pesan untuk mengakhiri kontrak mereka, yang langsung membuat seluruh cabang mereka heboh. Tugas pertama mereka sekarang adalah menggunakan produk yang baru dikembangkan ini sebagai pilot di Swanceng, lalu menyebar ke seluruh Longxia, dan kemudian memonopoli produk serupa di seluruh dunia. Alasan mengapa mereka berani menggambar cetak biru sebesar itu adalah karena mereka telah memonopoli unsur tambang tembaga mentah. Tanpa biji tembaga mentah, hampir mustahil untuk menghasilkan produk serupa yang lebih baik dari mereka. Namun sekarang, Gambos secara sepihak dan tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan menghemat dengan mereka, yaitu, dia tidak akan lagi menyediakan tembaga mentah bagi mereka di masa mendatang. Jika tidak ada pasokan tembaga mentah, rencana mereka yang disiapkan dengan hati-hati selama bertahun-tahun hanya akan gagal. Presiden Lee, kami telah berkomunikasi dengan Gambos berkali-kali untuk memprotes pelanggaran kontrak sepihak mereka. Tetapi sikap Gambos sangat keras. Dia tidak hanya tidak memberikan penjelasan apapun, tetapi juga menolak untuk membayar kompensasi apapun. Dia juga mengirim pesan bahwa jika kita tidak yakin, kita dipersilakan pergi ke Amazon untuk menemuinya kapan saja. Seorang wakil presiden melapor dengan takut-takut. Bajingan, apa yang dikatakan markas besar? Li Cheng'en menggertakkan giginya dan berkata, menurutku, Gambos pasti gila. Apakah dia pikir dia bisa melawan kelompok pemenang kita? Wakil Presiden Jin Zixun berkata dengan wajah tertekan, markas besar mengatakan bahwa kita harus menangani masalah ini sendiri. Jika kita tidak dapat menanganinya dengan benar, kita tidak hanya akan membiarkan kita semua pergi, tetapi juga. Dan Presiden juga mengatakan bahwa kita harus melemparkanmu ke sungai untuk memberi makan ikan. Mendengar ini, Li Cheng'en mengeluarkan keringat dingin dari dahinya.